Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wasadisuha al-mualatu bainahuma. Adapun yang keenam daripada 10 syarat-syarat sah khutbah, yaitu mualat antara keduanya, yakni antara dua khutbah. Wasabi'uha al-mualatu bainahuma wa bainas salat. Adapun yang ketujuhnya yaitu mualat antara dua khutbah dan antara salat. Ay wa baina arkani kullin minha, yakni antara rukun-rukun tiap-tiap satu daripada salat. Bi an la yatula faslun urfan fi hadhil mawadhi'is salasati, dengan bahwa tidak panjang oleh pemisah pada adat pada ini tempat yang tiga. Wa dhabtu tulihi biqadri raq'ataini bi akhfi mumkin. Adapun patokan panjangnya pemisah yaitu seukuran salat 2 rakaat dengan paling ringannya sedapat mungkin. Fa inna qas an dzalika lam yatur. Maka jikalau kurang pemisah dari yang demikian ukuran 2 rakaat, maka tidak mengapa. Wala yadurru takhallulul wa'dhi baina arkanihima wa intola, dan tidak mengapa oleh diselingi nasihat antara rukun-rukun 2 khutbah sekalipun panjang. Wa kadza qiraatun, begitu juga diselingi bacaan. Wa intolat, sekalipun panjang. Haitsu tadammanat wa'dan, sekira-kira mengandung oleh bacaan Quran akan nasihat. Khilafan liman atlaqal qat'a biha, berbeda pendapat bagi orang yang memutlakkan akan putus dengan qiraat. Fa innahu ghaflatun an kaunihi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi khutbatihi. Maka sungguhnya man atlaqa, yaitu lupa dari keadaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada oleh Nabi, yaitu membaca Quran Nabi pada khutbahnya, membaca surat Qaf. Afadahul Bajuriyu, menerangkan akan wadabtu tulihi oleh Imam Al-Bajuri. Qala As-Suwaifiyu, berkata Imam As-Suwaifi, falau alima tarka ruknin walam yadri hal huwa minal ula awisaniyati hal yajibu i'adatuhuma am i'adatus saniyati faqad fihi nadharun. Jikalau yakin oleh si khatib akan meninggalkan rukun khutbah, namun ia tidak tahu apakah yang ditinggalkan itu pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Apakah wajib mengulang 2 khutbah ataukah mengulang khutbah kedua saja? Fihi nadharun, pada ini masalah, yaitu ada tinjauan. Wal aqrabu an yajlisa, adapun pendapat yang paling dekat yaitu bahwa duduk oleh khatib, summa ya'tiya, kemudian mendatangkan khatib bil khutbati saniyati, dengan khutbah yang kedua. Lihtimali an yakuna al matruku minal ula, karena muhtamil boleh jadi bahwa ada rukun
rukun yang ditinggalkan, yaitu daripada khutbah pertama. Fayakunu julusuha lagwan, maka ada oleh duduknya khutbah pertama tadi yaitu sia-sia. Fatakmulu bisaniyati, maka menjadi sempurna oleh khutbah itu dengan khutbah yang kedua. Wa yuj'alu majmu'uhuma khutbatan ula, dan dijadikan kumpulan dua khutbah sebagai khutbah yang pertama, sehingga fayajlisu ba'daha, maka ia duduk sesudahnya, wa ya'ti bisaniyati, dan ia mendatangkan dengan khutbah kedua. Wa bi taqdiri kaunil matruki minas saniyati, dan dengan mengandai-andai keadaan rukun khutbah yang ditinggal, yaitu daripada khutbah kedua, fal julusu ba'daha la yadurru, maka adapun duduk sesudah khutbah kedua itu tidak mengapa. Li anna ghayatahu annahu julusun ba'dal khutbah, karena ujungnya yaitu bahwa khatib tuh yaitu duduk sesudah khutbah. Wa huwa la yadurru, dan dia duduk sesudah khutbah kelar itu tidak mengapa. Wa ma ya'ti bihi ba'du taqrirun lima ata bihi minal khutbati saniyati, dan apa yang ia datangkan khatib dengannya sesudahnya itu pengulang-ulangan bagi apa yang ia datangkan dengannya daripada khutbah kedua. Wastibdalun lima tarakahu minha, dan pengganti bagi apa yang ia tinggalkan daripada khutbah kedua. Amma law syakka fi tarkir rukni, adapun jikalau ragu-ragu oleh khatib pada meninggalkan rukun khutbah, ba'dal faraghi minal khutbah, sesudah rampung daripada khutbah, lam yu'assir, maka tidak berpengaruh memberi bekas oleh ragu-ragu. Kasyaki, sama bandingannya seperti ragu-ragu fi tarki ruknin, pada meninggalkan rukun solat, ba'dal faraghi minas solat, sesudah selesai daripada solat. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas fikihnya tentang syarat-syarat sah khutbah, di mana dijelaskan pertemuan sebelumnya bahwa khutbah Jumat kalau pengen sah syaratnya ada 10. Syaratnya ada 10. Pertemuan lalu, pertama kudu suci dari hadas kecil, hadas besar. Kedua, kudu suci dari najis, baik pakaiannya, badannya maupun tempat khutbahnya. Ketiga, kudu menutup aurat. Keempat, kudu berdiri jika mampu. Kelima, kudu duduk antara dua khutbah, duduknya melebihi ukuran tumanina. Dan malam hari ini yaitu pembahasan ke-6 dan ke-7 daripada syarat-syarat sah khutbah. Apa yang ke-6? Al-mualatu bainahuma. Jadi kalau khutbah tu pengen sah, kudu mualat antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Mualat itu bukan tertib, beda. Kalau tertib itu
adalah berurutan, maknanya tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelumnya. Itu namanya tartib. Namanya tartib. Tartib. Kita sekolah SD begitu, atau SMP dah. SMP atau aturan pemerintah SMA. Kita sekolah SMA, habis SMA lulus sekian tahun, kerja 10 tahun, baru kuliah. Itu namanya tartib. Karena tartib tidak boleh pindah tuh ke kuliah sebelum benar-benar beres SMA-nya. Walaupun enggak langsung. Itu namanya tartib. Tartib. Kalau mualat, kalau ibarat kuliah habis lulus SMA enggak kerja, langsung namanya mualat. Jadi kalau tertib itu beda dengan mualat. Begitu, agar mudah begitu. Sampean lulus SMA, kerja dulu. Kerja, kawin, sampai punya anak, punya cucu, baru kuliah. Itu namanya tertib. Enggak boleh pindah ke berikutnya sebelum benar-benar beres sebelumnya. Tertib. Ini biar gampang ngebandinginnya begitu. Jadi dalam khutbah Jumat kudu mualat antara khutbah 1, khutbah 2. Maknanya jarak antara khutbah 1 dan jarak dengan khutbah 2 jangan lama-lama. Lama-lama berapa ukuran standar lama? Standarnya sholat 2 rakaat asal jadi. Tahu asal jadi? Seukuran jadi, seukuran sah. Ya tasbih sekali, waladolin amin, baca surat pendek daina antaina tasbih sekali, sami Allah sujud sekali, tahiyat pendek rakaat duanya, seukuran itu dah. Biar gampang ya 3 menit begitu. Begitu. Itu ukuran daripada mualat. Jadi ketika duduk di antara 2 khutbah, karena kipasnya gede, akhirnya attack-nya terbang kemana-mana. Mana dekat jendela lagi, dia nyari-nyari dulu, kelamaan. Itu khutbah pertamanya enggak jadi. Kenapa? Enggak mualat, kelamaan dia nyari-nyari dulu. Begitu. Jadi mualat nyambung. Yang disebut nyambung tuh enggak mesti itu tadi dipisah. Yang namanya duduk antara khutbah tuh khotib seukuran baca kulhu kemarinnya. Kalau bisa mah baca sambil baca. Duduk antara 2 khutbah manjur banget. Doa jangan enggak. Khotib tuh khotib baca surat Al-Ikhlas waktu duduknya tuh. Jangan enggak dengan dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Dah khutbah kedua begitu, atau disertai doa yang biasa kita baca, Allahumma rzuqni sholahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bi haqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Saya nggak bisa doa itu. Udah ente doa pendek aja. Duit ya Allah, duit ya Allah. Jadi juga. Kalau nggak bisa kayak gitu-gitu, nggak apa-apa. Ngerti? Bisa nggak ngomong duit ya Allah? Bisa. Nah, waktu khotib duduk tuh udah itu aja. Habis nggak bisa. Minta ya Rabb, anugerahkan kepada saya kesehatan batin, kesehatan lahir, kesehatan jiwa, kesehatan raga. Anugerahkan kepada saya rezeki halal yang luas, yang adanya di tengah-tengah keluarga dan anak, enggak di luar negeri. Jadi TKI enggak, ngumpul begitu, enggak perlu pala jadi kaki, kaki jadi pala, ampe enggak keburu ngaji, enggak keburu ibadah, enggak. Jangan kayak begitu rezekinya. Rezekinya banyak bareng sama keluarga di negeri sendiri, tapi ngaji enggak keburu, ibadah enggak keburu. Buat apa? Orang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, rugi. Tapi rezeki yang nyantai, nyantai, waktunya kerja, kerja, waktunya ngaji, ngaji, waktunya mancing. Enak dah yang kayak gitu rezeki. Jangan yang susah-susah begitu. Jangan enggak keburu ngaji, enggak keburu ibadah, enggak keburu ini. Baca itu, karena duduk antara dua khutbah tuh mustajab. Enggak boleh lama-lama jaraknya, karena wajib mual antara khutbah satu, khutbah dua. Ketujuh, kudu mualat antara khutbah dua, ya, begitu biar singkat, dengan sholat. Enggak boleh lama-lama jarak kelar khutbah dengan sholat. Kelar khutbah masih banyak pengumuman-pengumuman. Tadi belum kelar ngomongin tentang beli saklar sama sabun krim ekonomi, termasuk gelas plastik yang ternyata naik harganya. Jadi belum diumumin. Ini itu enggak boleh panjang, karena wajib mualat. Enggak juga mualat maknanya habis khutbah tuh enggak boleh ngomong apa-apa. Enggak boleh. Begitu ngomong ya lurusin barisan, yang di luar suruh masuk, masih keburu. Enggak apa-apa, wong ukurannya sholat 2 rakaat. Ukuran lebih dari sholat 2 rakaat namanya tidak mualat. Kurang dari sholat 2 rakaat namanya masih mualat. Itu ukurannya. Itu mau ada orang itu khotib udah kelar khutbahnya nggak ada ngomong aqimis sholah, itu nggak mualat. Dia kagak ngerti ada standar mualat, berapa batasan mualat, begitu. Apa tuh mualat? Bi an la yatula faslun, tidak lama jarak pemisah, jarak pemisahnya enggak lama. Jadi antara dia punya khutbah 1, khutbah 2, khutbah 2 menuju sholat, termasuk rukun-rukunnya. Patokan lama wa dhabtu tulihi biqadri rak'ataini. Patokan kelamaan yang membatalkan mualat
ukuran sholat 2 rakaat bi akhaffi mungkin, dengan paling ringannya sedapat mungkin, yakni yang pendek seukuran jadi. Jangan ukuran 2 rakaatnya, rakaat 1 Bapak baca surat Al-Kahfi sampai kelar, rakaat 2 Yasin sampai kelar, itu mau panjang. Bukan itu, seukuran dapat aja. Anggap deh baca li'ila wal asri amaina a'taina, begitu tasbih sekali itu berapa menit, segitulah untuk ukuran mualah. Ente masih ngumumin nih, selesai daripada khutbah saudara, nanti habis sholat Jumat mohon jangan pulang dulu, sebab ini ada jenazah, kita sholat jenazah dulu. Ngomong begitu tuh masih boleh, karena enggak makan waktu sholat 2 rakaat. Tuh ukurannya tuh, ukurannya tuh mualat, ukurannya. Enggak kayak nikah tuh yang rada diem dikit aja agak boleh, itu kagak ngaji tuh. Nah gitu, enggak apa-apa, orang kaget jadi pengantin, emang nikah juga baru begitu, baru tumben nih ya kan. Yang kedua enggak bakal rame-rame begitu ya kan, biasanya rame-rame enggak ya, kagak dia yang kayak begitu. Jadi enggak mesti harus itu pakai jawabnya, pakai bismillah alhamdulillah jadi. Wahai apa namanya, Maulana, wahai Maulana, begitu, saya nikahkan engkau, kata si wali, saya kawinkan kepada engkau, begitu, saya kawinkan engkau pada engkau, betul, saya kawinkan engkau, saya kawinkan, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri saya kawinkan kepada engkau putri saya, begitu yang benarnya, bahasa redaksinya begitu. Kalau Muallim Syafi'i Adami bahasanya dikau tuh dengan engkau, yang dikawin sama kita wali anak kita, bukan dia mah bukan keluarga kita, ini keluarga kita. Aku kawinkan, aku nikahkan dikau, mananya dengan kau, putri kandung saya. Jangan saya kawinkan kau dengan putri, enggak. Jadi yang dikawinin dia orang lain, anak kita, orang walinya ini bukan ini. Jadi saya nikahkan dikau tuh dengan engkau, putri kandung saya. Dengan kau tuh pada engkau. Saya nikahkan pada engkau, putri kandung saya. Yang dikawinin putri kandungnya, ame dia, bukan dia yang dikawinin. Yang dikawinin putrinya dengan dia, bukan dia dengan putri, begitu. Dengan mas kawin emas seberat 1 kilo, subhanallah, itu luar biasa. Mantap nggak? Mantap, begitu, mantap, begitu, begitu. Apanya? Gimana? Oh, ujungnya cicil. Tunai, begitu. Tunai. Baik. Maka dia sebelum jawab pakai khutbah dulu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aku terima nikah dan kawinnya Indun, putrinya Pak Mamat, dengan mas kawin yang tersebut tunai. Boleh pakai bismillah, alhamdulillah, apalagi diem sebentar, nggak apa-apa, masih mualat, nggak kudu langsung. Ini tambah gemeter, tambah kagak bisa lagi, begitu. Ulang lagi tambah salah gemeter, begitu. Jangan dibikin susah-susah. Dia pakai diam bentar, iya nggak apa-apa, orang kaget, begitu, baru tumben dia nikah, begitu, nggak apa-apa.
Kayak begitu. Jadi ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka. Yang dikawinin anak kandung kepada dia. Aku kawinkan kepada Anda anak kandung saya. Yang dikawinin anak kandung kepada orang lain. Bukan ngawinin orang lain. Anak kandung. Begitu. Itu begitu. Ini mualat dalam khutbah tuh jangan kaku. Ini khutbah kudu mualat. Tadi ada pengumuman tentang bentar habis sholat Jumat kudu sholat apa? Jenazah. Ini batal khutbah lagi? Enggak. Sebab wadobtu tulihi, patokan lamanya pisah tuh jarak enggak mualat biqadri rakaataini, ukuran sholat 2 rakaat. Bi akhaffi mungkin, dengan seringan mungkin. Apa tuh seringan mungkin? Ya surat-surat pendek dah, tasbih sekali ini kira-kira berapa menit, segitu tuh. Sehingga kalau lebih dari itu namanya tidak mualat, sehingga khutbahnya ngebatal. Ulang lagi. Kalau kurang dari segitu masih mualat. Lam yadur, itu makna fa in naqasa an dzalika lam yadur. Kalau kurang dari 2 rakaat, ya paling juga baru semenit ngomongin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maknanya masih mualat. Gitu, boleh. Ada habis khutbah ada pengumuman dulu, boleh. Begitu boleh. Meski sunatnya langsung turun. Jadi qomatnya aja jangan nunggu khotib turun, jangan. Qomat itu khotib kelar langsung qomat. Adabnya begitu. Jangan nunggu khotib turun, udah di tempat pengimaman baru qomat. Enggak. Bagusnya khotib kelar langsung. Bagusnya langsung. Begitu. Itu begitu. Bagaimana kalau antara rukun-rukun khutbah diselingi nasihat, ceramah? Enggak apa-apa. Wa intolak, sekalipun panjang enggak apa-apa. Ceramah boleh. Cuman kalau kepanjangan kurang bagus. Kurang bagus. Yang sehat aja jadi sakit. Begitu. Itu gara-gara apa tuh? Kepanjangan ya. Jadi pada batuk lah. Khutbah mah jangan lama-lama. Begitu, iya. Lagi amplopnya dilem juga. Bener nggak? Iya. Baru apa dari pagi? Iya dari pagi. Ente yang mau ngapain panjang-panjang? Nggak usah lagi, bukan karena amplop udah dilem. Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, inna tula qiyamir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya lama dia punya sholat, sebentar dia punya khutbah, pertanda paham agama. Orang yang paham agama, khutbahnya jangan panjang-panjang. Ketika jamaah matanya mau ngantuk, udah kelar, cakep. Begitu. Jangan panjang, jangan, nggak usah panjang-panjang. Muallim Syafi'adami radhiyallahu an, kalau khutbah nggak ada terjemahan, pertama-tama kami panjatkan puji syukur. Udahlah, alhamdulillah tadi kata, biar pendek maksudnya. Selanjutnya salawat salam nggak ada. Selanjutnya al-fakir, tahu tuh khotib tuh namanya al-fakir. Enggak. Mari kata enggak. Mau nasihat apa langsung aja. Saudara, rukun iman ada 6, umpamanya udah langsung aja.
materi. Karena khutbah, kalau ente sambutan jadi wakil mempelai laki-laki, ente sebut biar panjang, puja, puji, syukur, apa kek, perpanjang kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam sampai 99 biar lama. Ya nggak apa-apa. Wow, hafal Asmaul Husna ini. Begitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau khutbah mojang, jangan, singkat aja. Langsung materinya aja, kepanjangan. Apa yang mau disampaikan, sampaikan aja. Begitu. Sampai begitu. Itu khutbah. Jangan panjang-panjang. Begitu. Tapi bolehkah dia lama? Enggak apa-apa. Termasuk Quran, karena dia mendalili dari penasihat dia bahwa Tuhannya itu esa, Tuhannya itu hidup. Dia dalili pakai baca ayat kursi, kan panjang juga kursi ya. Begitu kelar dibaca baru terjemah, enggak apa-apa, boleh. Baca ayat Quran banyak, enggak apa-apa, dalil lagi dia, dalil lagi ayat Qurannya sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Nabi bersabda. Bahkan kata ulama adabnya perawinya aja nggak perlu disebut. Begitu, sebagaimana Nabi bersabda, udah langsung aja sabda. Hadis riwayat Bukhari nggak usah, tulisan ada, ente bikin tagnya ada. Nanti habis khutbah kalau orang tanya itu hadis tadi perawinya siapa, Bukhari, kenapa nggak disebut? Bukan tempat ngaji. Entar habis khutbah ngaji kalau pengen panjang mah. Entar saya bilang belum Bukhari, Bukhari yang mana ini? Entar panjang. Jadi entar aja. Jadi nggak perlu disebut begitu. Entar ayat sekian ini nggak usah, biar pendek. Karena niatnya mendalili. Begitu. Supaya khutbah tuh pendek, tidak panjang yang bertele-tele. Dan nampaknya Nabi tahu umatnya di akhir zaman. Kalau khutbah itu ada orang yang kantornya mau sholat Jumat aja susah, jadi hargai dia. Punya bos non muslim susah, maka hargai dia. Sehingga habis sholat masih keburu makan-makannya dia, hargai. Begitu. Jadi enggak lama-lama khutbahnya, enggak usah. Karena ini zaman akhir. Zaman akhir. Begitu. Enggak lama-lama. Bagaimana kalau diselingi nasihat? Wala yadurru takhallulul wa'dhi baina arkanihima wa intola, kagak pape. Enggak mutusin mualat dengan diselingi nasihat, ceramah lagi. Antara rukun pertama, rukun kedua, kayak seperti habis amma ba'du fa ya ibadu ittaqullah. Habis ittaqullah langsung ceramah. Khutbah pertama satu lagi baca ayat. Entar aja habis kelar ceramah, nggak apa-apa, diseling itu. Oh, dah sekian khutbah dari saya, moga manfaat. Inna ahsanal kalam. Nggak apa-apa, diseling itu. Dengan begitu boleh. Begitu. Termasuk diselingi dengan baca Quran, enggak apa-apa. Yang penting ada mengandung nasihat. Sebab Nabi dalam khutbahnya pernah membaca surat Qaf panjang, kata Syekh Nawawi. Enggak apa-apa karena di dalamnya ada nasihat. Lalu bagaimana kalau sampai si khotib tuh lupa rukun khutbah? Lupa. Kalau lupanya di pertama diingetin aja. Umpama khotib belum wasiat takwa,
belum wasiat apa contoh. Umpamanya alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad umpamanya. Apalagi ya, amma ba'du umpamanya. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Udah begitu. Amma ba'du atau dia amma ba'dunya enggak ittaqullah, amma ba'du faqad qala ta'ala. Begitu. Wa huwa asdaqul qailin, apalah dia ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Niatnya baca Quran, wasiat takwanya belum. Ya tinggal ditutup sebelum itu. Ya khatib, belum wasiat takwa. Udah gitu aja. Dibilangin. Tapi permasalahannya bagaimana kalau seorang khatib Jumat dia yakin kagak ngerjain rukun khutbah, ketinggalan rukun khutbah, cuman dia enggak sadar apakah yang ditinggalin tuh di khutbah pertama apa khutbah kedua, tapi yakin ada rukun yang kurang, cuman kagak tahu tempatnya, apa di khutbah pertama apa di khutbah kedua, begitu. Sehingga dengan dia bingung, ini yang diulang khutbahnya dua-duanya apa khutbah kedua doang, cara ngulangnya. Ketika kita khutbah lupa rukun, cuman tempatnya nggak ingat, apakah di khutbah pertama apa kedua nggak ingat. Yang pasti rukun ditinggal. Aturan agamanya wajib diulang, cuman ngulangnya ini gara-gara nggak ingat. Apakah ngulang dua khutbahnya apa yang diulang khutbah kedua saja? Bila ini yang ditanya, fihi nadharun, ini ada pandangan perlu ditinjau, perlu diteliti. Cuman kata Syekh Nawawi, pendapat yang paling dekat dengan pemahaman adalah mengulang satu khutbah aja, sehingga habis dia sadar pas ibadallah innallaha ya'muru bil adli, waduh ada rukun yang ditinggal, apa yang kedua apa yang pertama ya, kedua apa pertama ya, dia kagak tahu. Kalau memang kagak tahu tuh khotib duduk aja, habis khutbah kedua tuh habis duduk diri lagi, langsung khutbah kedua, karena kagak inget yang di pertama apa yang kedua. Jadi ya udah yang dekat saja, dengan keraguan itu ambil yang pertama mau beres, sehingga yang kedua yang belum beres. Jadi akhirnya berarti khutbahnya itu duduk lagi, si khotib duduk lagi, habis duduk lalu khutbah lagi, khutbah kedua. Kenapa? Karena kemungkinan yang ditinggal itu pada khutbah pertama. Jadi yang tadi khutbah itu terhitung pertama, dengan duduk lagi ini khutbah terhitung khutbah kedua. Sehingga duduk yang tadi itu sia-sia. Inilah duduk yang sebenarnya pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Begitu. Sehingga seluruh yang tadi dikerjakan dihitung baru satu khutbah. Sehingga dia kudu duduk dan khutbah lagi. Begitu. Duduk ini khutbah kedua
Dan dengan diandaikan yang ditinggalkan di khutbah kedua, bagaimana andai yang nyata sebenarnya rukun tuh yang kurang bukan khutbah pertama tapi khutbah kedua, maka duduk laginya tuh enggak apa-apa. Orang udah beres kok, dengan ini mau cuman lebih aja, nambah bonus begitu, enggak apa-apa, karena tetap khutbah terhitung dua. Duduk sesudah khutbah kedua boleh karena pegel dia khotib, atau ngeberesin tagnya separuh didudukin, jadi beresin duduk, enggak apa-apa, karena ujung-ujungnya duduk sesudah khutbah kalau diandaikan khutbah kedua. Kalau khutbah pertama naik lagi ini demi khutbah kedua. Andai ternyata yang benarnya khutbah kedua, duduk laginya enggak apa-apa. Enggak kemudian duduknya 2 kali, tetap terhitung 1 kali. Maka ngomong laginya mengulang daripada khutbah kedua, dan itu enggak apa-apa. Kalau yang di pertama itu mengganti, yang kedua tuh sama dengan 1, 3 ini sama dengan 2, karena yang pertama tidak jadi. Andai begitu. Tapi kalau kemudian ragunya udah beres khutbah mah enggak apa-apa. Udah turun tadi wasiat takwa kagak ya? Udah beres. Kalau udah turun enggak mungkin dia turun kalau belum beres. Kalau udah beres ya sudah. Kalau udah beres enggak bisa begitu. Karena kalau enggak nantinya bakal acak-acakan. Sholat udah sampai rumah, tadi 3 rakaat apa 4 ya? Ulang. Nanti diulang lagi sholatnya, pulang ke masjid. Udah kelar lagi, pulang ke rumah. Tadi 3 apa 4 ya? Ulang. Nah kagak kerja-kerja. Kalau sudah salam udah beres. Begitu. Kalau udah beres. Khutbah begitu. Kalau udah turun mah berarti khutbahnya udah beres. Ragu dalam rukun sholat sesudah kelar sholat tidak berpengaruh, kecuali belum selesai sholatnya. Tadi saya baca Fatihah apa kagak ya? Diri lagi karena belum mengerjakan rukun. Tapi kalau udah kelar mah sholatnya sudah enggak dihitung. Kenapa? Kalau dihitung akan menjadikan masyaqqah, kesulitan. Kita udah kerja di kantor, tadi sholat dohor 3 apa 4 ya? 3 apa 4? Jangan dengerin, itu setan tuh, was-was. Enggak mungkin saya pulang kalau belum selesai. Udah putusin begitu. Jadi sehingga enggak ngeganggu sama pikiran, karena pikiran kita ini terus memproduksi apa aja dipikirin. Sampai mau tidur, bola yang dia tonton, coba itu si Ronaldo. Bola aja dipikirin, dia aja mikirin kita kagak. Meremelek, mengapa? Yang kayak begitu jadi puyang-puyang amat. Ini karena hati memproduksi pikiran banyak. Kalau tidur lepas, udah nggak usah dipikirin, pakai coba, pakai andai dari setan. Teman kita ngaji, ya Allah Pak Ustadz, coba saya ya ngaji dari dulu, kenapa nggak usah pakai coba-coba, puyeng begitu. Ente nggak usah mundur-mundur, alhamdulillah sekarang udah ngaji, udah gitu aja. Nggak, kalau ngaji dari dulu kan saya pengetahuannya, nggak usah begitu. Coba karena dulu, kalau dulu nih duit saya banyak, belum tentu juga. Udah nggak usah pakai coba-coba, udah sekarang aja mau bantu apa begitu. Ada orang datang dulu, saya kerja di bea cukai, ya Allah duit tambahkan, nggak usah dulu ente duitnya banyak ke masjid, sekarang ente miskin, ke masjid udah bagus,
Nggak usah pakai dulu. Itu andai kepanjangan. Itu membuat setan menari-nari dalam pikiran dan itu menjadi puyeng hidupnya. Yang bakal jadi puyeng-puyeng dokter begitu, kaki kena gula, ini diobatin berkali-kali, potong biar sehat. Begitu maksudnya. Itu namanya biar enggak banyak pikiran yang kayak begitu dalam hidup, supaya mikir yang baru lagi, jangan itu lagi. Kalau itu lagi capek. Makanya ketika sholat udah kelar 3/4 nggak ada. Kalau sholat udah kelar udah, kalau mau 3/4 pada waktu masih sholat baru peraturan itu ada. Kalau udah kelar mau enggak. Jadi segalanya bakal muncul was-was, enggak boleh. Bila ente bingung, baca subhanal malikil khallaqil fa'al iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Daripada ente bingung, palanya di atas. Allah la usyriku bihi syai'a. Baca Allahumma rahmataka arju, tangannya. Udah gitu. Biar ente nggak bingung. Begitu. Nggak bingung. Begitu. Repot mikirin hidup. Nggak usah. Hidup mau bukan dipikirin, dijalanin. Mikir mau ngapain. Gitu, jadi capek, jadi puyeng. Hidup dibikin yang enak-enak. Begitu saya suka bilang, makan malam jadi gemuk. Enggak makan belum tentu kurus. Ente mendingan makan aja. Jadi mendingan tidur perut kenyang, enak. Hidup udah berat, jangan sampai lapar. Bener nggak? Udah hidup dibikin enak. Begitu. Ente malam jangan makan. Mau ngapain? Ente makan aja. Enggak apa-apa. Gitu. Dulu zaman susah, siang gak makan, malam gak makan. Emosi sekarang udah punya duit jadi sengsara amat ente. Nikmat hidup. Hidup nggak boleh makan ini, nggak boleh. Itu nama jangan susah. Zaman kecil ya Allah udah susah. Apa aja boleh dimakan, cuman duit kagak punya. Itu namanya susah nggak? Susah. Apa aja boleh, cuman duit nggak punya. Sama dengan sengsara. Lah sekarang duit punya, apa aja kagak boleh dimakan, sama dengan ente sengsaranya permanen amat. Jangan. Ente yang bisa dimakan makan. Iya, jangan dibikin susah-susah hidup. Begitu apa ya? Begitu jangan. Ini pikiran. Begitu. Biar ente bahagia hidupnya. Begitu. Itu mah ganti presiden sengsara mulu. Begitu. Enggak ada senang-senangnya. Jadi yang senang aja. Begitu dibikin enak aja ente. Jangan dibikin susah hidup. Agama tuh begitu. Jadi ketika kita udah kelar nih urusan sholat, ragu 3/4, udah 4, jawab itu. Nggak mungkin saya sampai jalan-jalan pulang lagi ke kantor kalau sholatnya belum selesai. Begitu kita jadi khotib, nggak mungkin saya turun dari mimbar sampai kita mau takbir kalau rukunnya belum kelar. Udah gitu aja dalam hidup. Supaya jangan puyeng. Dah segini ngaji, jangan panjang-panjang. Ada yang ditanya mungkin dari material luarnya, saya berdoa silahkan. Wallah a'lam.